Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktik mengenai manajemen pembinaan UMKM di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Dedi Mulyadi, SEMM selaku Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan yang terhormat Ibu Dr. Citra Sapitri, SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang terhormat Bapak Haji Suroso, SEMM selaku Koordinator Program Studi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Uus MD Fadli, SEMM selaku dosen pembimbing kerja praktik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pembimbing lapangan Bapak Ade Sabrudin SE beserta para jajaran stafnya yang telah mendukung dan membimbing saya selama saya melakukan kegiatan kerja praktik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Terima kasih juga kepada keluarga yang telah mendukung saya melakukan kerja praktik sejak awal hingga akhir kerja praktik. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Rahmawati Effendi dari kelas Manajemen 19C, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan presentasikan tentang kegiatan kerja praktik saya mengenai manajemen pembinaan UMKM di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Judul yang saya ambil berlatar belakangi tentang peran pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antar sektor sangat penting dan strategis. Salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM salah satunya penggunaan mesin dan peralatan yang masih sederhana, sehingga produktivitas dan kualitas produknya rendah, yang mengakibatkan rendahnya daya saing produk. Di samping itu juga, para pelaku UMKM tidak memiliki modal untuk investasi mesin dan peralatan baru, serta kurangnya pengetahuan terkait teknologi digitalisasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kegiatan praktek ini bertujuan untuk mengetahui peraturan yang digunakan untuk mengelola dan membina UMKM di Kabupaten Karawang. Yang kedua, untuk memahami proses pembinaan terhadap UMKM di Kabupaten Karawang. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kendala serta solusi dalam pembinaan UMKM di Kabupaten Karawang. Berikutnya ada gambaran umum perusahaan, yaitu sejarah singkat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Nah, jadi pada tanggal 6 Desember tahun 1950 ini terbentuklah Kabinet Nasir, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian pada waktu dipercayakan kepada Dr. Sumitro Djohadikusumo. Masa Kementerian Perekonomian berlangsung selama 5 tahun. Ketika terbentuk kabinet karya yang dipimpin oleh Insinyur Juanda, sektor industri dan sektor perdagangan dipisahkan dalam kementerian tersendiri, yaitu sektor perdagangan masuk dalam Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Profesor Dr. Andes Sumadjo, dan sektor industri dibina oleh Menteri Perindustrian yang dijabat Insinyur F.J. Inkiriwang, yang berakhir pada tanggal 22 Juli tahun 1959. Pada tahun 2017, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berubah menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Nah, selanjutnya pada tahun 2020, dalam rangka optimalisasi perangkat daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan peraturan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah. Selanjutnya, agar kita mengetahui lebih dalam tentang instansi ini, berikut ada logo dan profil singkat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nama instansinya yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Alamatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 10 Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nomor teleponnya sudah tertera dan faksnya juga sudah tertera. Berikut juga logonya. Kegiatan kerja praktek ini juga didasarkan pada teori-teori
dari manajemen, sumber daya manusia, pembinaan, serta UMKM. Selanjutnya ada teori tentang manajemen. Manajemen adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Itu menurut HR Jim Elgau tahun 2008. Terdapat beberapa fungsi manajemen menurut George R. Terry tahun 2012, yaitu diantaranya ada planning, organizing, actuating, motivating, staffing, directing, controlling, serta innovating, representing, dan coordinating. Tujuan manajemen adalah sesuatu yang ingin direalisasikan yang menggambarkan cakupan tertentu dan menyarankan pengarahan kepada usaha seorang manajer. Tujuan manajemen juga dapat diartikan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pendayagunaan segala sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu menurut Siswanto tahun 2007. Nah, pengambilan judul juga didasari dengan teori sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak terlalu bersifat fisik, tetapi juga ada non-fisik. Setiap pelaksanaan kegiatan membutuhkan sumber daya berupa biaya, tenaga, peralatan, dan atau bahan. Itu menurut Nawawi tahun 2000. Nah, tujuan dari MSDM yaitu untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Itu menurut Rahmawati tahun 2008. Nah, menurut Edwin Beverly Po dan Maluyu SPH Sibuan tahun 2016, fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, motivasi, serta evaluasi. Yang terakhir, pengambilan judul kegiatan kerja praktek ini didasari oleh teori pembinaan dan UMKM. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, atau pertumbuhan, terjadinya evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan suatu. Itu menurut Pamuji tahun 1985. Menurut Hafsah tahun 2004, bahwa peran UMKM dalam perekonomian nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan distribusi pembangunan masih memiliki kendala ataupun hambatan-hambatan yang dihadapi. Berikutnya ada tujuan dan metode. Nah, tujuan dari kerja praktek ini untuk mengetahui peraturan yang digunakan untuk mengelola dan membina UMKM di Kabupaten Karawang. Yang kedua, untuk memahami proses pembinaan terhadap UMKM di Karawang. Yang terakhir ada untuk mengetahui kendala serta solusi dalam pembinaan UMKM di Kabupaten Karawang. Nah, metode kegiatan ini nih menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan studi lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diamati. Kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Karawang sebagai tempat yang dijadikan untuk mengumpulkan data, sedangkan yang menjadi objek pengamatannya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, serta beberapa pelaku UMKM yang sangat mendukung data dan memperkuat informasi yang diperlukan. Adapun tugas-tugas yang dilakukan di kegiatan praktek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tugas utamanya yaitu survei lokasi UMKM untuk kegiatan pembinaan. Yang kedua, melakukan kegiatan pembinaan pada UMKM. Yang ketiga, wawancara dengan staf bidang industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang keempat, ada dokumentasi kegiatan pembinaan UMKM. Dan yang terakhir, mengikuti acara pameran UMKM yang diadakan oleh Disperindag Kabupaten Karawang. Selain dari tugas utama tadi, saya juga memiliki tugas untuk menerima surat masuk dari perusahaan ke Disperindag, disposisi surat masuk, cap surat dan kop surat, input surat masuk dan surat keluar, penomoran pada surat keluar. Berikutnya ada permasalahan serta solusinya. Dari permasalahan yaitu yang dihadapi UMKM salah satunya penggunaan mesin dan peralatan yang masih sederhana.
sehingga produktivitas dan kualitas produknya rendah, yang mengakibatkan rendahnya daya saing produk. Di samping itu, para pelaku UMKM tidak memiliki modal untuk investasi mesin dan peralatan baru, dan kurangnya pengetahuan terkait teknologi digitalisasi. Selain hal tersebut, situasi persaingan dalam pasar negeri juga semakin tajam akibat banyaknya produk-produk dari negara lain yang lebih murah. Sehubung dengan hal tersebut, pemerintah menganggap perlu mengambil beberapa langkah dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Selanjutnya, permasalahan lainnya yaitu masyarakat mengeluhkan terkait pemasaran. Para pelaku UMKM di Karawang mengeluhkan tentang sulitnya memasarkan produk karena minimnya gerai pemasaran yang disediakan pemerintah kabupaten setempat. Mereka kebingungan untuk menjajakan produknya. Untuk solusinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang sudah memfasilitasi beberapa UMKM yang ada di Kabupaten Karawang dengan memberikan fasilitas seperti peralatan, cap halal, kemasan, serta modal untuk meningkatkan omset UMKM yang ada di Karawang. Dinas tersebut sudah melakukan pembinaan terhadap beberapa pelaku UMKM di Karawang. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang sudah melakukan pembinaan dengan dua cara, yaitu pembinaan langsung dengan cara terjun langsung ke lapangan dan pembinaan tidak langsung yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom. Nah, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi UMKM di Karawang diantaranya penggunaan mesin dan peralatan yang masih sederhana, situasi persaingan di pasar dalam negeri yang semakin tajam, dan tata cara pemasaran yang belum memakai pemasaran digital. Dapat disimpulkan juga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang sudah memfasilitasi beberapa UMKM yang ada di Kabupaten Karawang dengan memberikan fasilitas seperti peralatan, cap halal, kemasan, serta modal untuk meningkatkan omset UMKM yang ada di Karawang. Untuk saran, dinas terkait harus banyak memberikan pembinaan dengan cara terjun ke lapangan dengan aturan yang sudah dibuat kepada para pelaku UMKM terkait tentang permasalahan yang ada pada UMKM di Karawang, seperti pengembangan pengemasannya, desain produk, serta varian rasa dari produk tersebut. Selain itu, dinas terkait juga harus lebih memfasilitasi beberapa alat modern demi menaikkan omset pada UMKM tersebut, juga dapat menjaga eksistensi usaha tersebut. Demi menjaga konsistensi dan ketahanan UMKM di Karawang, dinas terkait agar mempermudah warganya nih untuk mengembangkan UMKM dengan omset yang tinggi. Contohnya dipermudah dalam hal pembuatan pelabelan halal, surat izin usaha atau SIUP, serta nomor PIRT. Berikut adalah foto kegiatan di Disperindag Kabupaten Karawang. Ini adalah tabel kualifikasi perkembangan pelaku UMKM tahun 2017 sampai tahun 2020. Sekian dari presentasi laporan kerja praktik saya selama di Disperindag Kabupaten Karawang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah cara penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.